Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Prayogo dengan NIM 0498327717. Sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, di sini tugasnya yaitu untuk membuat program sederhana menggunakan operator statement if dalam kasus golongan karyawan dengan gajinya dan jam lembur. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan seperti berikut. Langsung saja saya masuk ke aplikasinya. Oke, di sini saya membuat program dengan nama algoritma pemrograman. Untuk memulainya, kita ekspor import dulu package dari Java-nya. Itu ini adalah perintah agar kita dapat menginput data dari keyboard. Nanti program kita akan menginputkan data dari keyboard. Dan juga ini untuk kita menginput data desimal. Oke, langsung saja kita buat kelasnya dengan nama algoritma dan pemrograman. Sini di kelas ini kita akan mengetikkan eh, program kita. Ini public static void main string array. Dalam sini kita buat program kita. Pertama kita input dulu scannernya. Ya. Oke. Sini kita masukkan package scanner ke dalam sistem. Lalu jangan lupa kita tutup dokumennya. Nah, yang di bawahnya ini telah kita buat untuk memasukkan package dari decimal formatnya dengan formatnya seperti ini. Di sini masih ada salahnya di ini dulu. Oke, ada semua. Oke, setelah kita input package-nya ke dalam sistem yang kita buat, kemudian kita akan coba buat variabel. Jadi perintah ini kita input agar bisa dapat berjalan di program yang kita buat.
variabel. Di soal, pada soal kita memiliki variabel seperti golongan, gaji, jam lembur, gaji lembur, dan total penghasilannya. Buat golongan itu karakter datanya. Terus user untuk gaji dan user gaji lembur, lembur. Lalu data double untuk harus lembur, double untuk gaji lembur, double untuk total penghasilan. Oke, sini kita telah membuat variabel dari program yang kita buat. Di sini golongan, variabel golongan berarti data cara atau karakter, gaji pokok integer, jam lembur integer, ya, double double untuk persen dan double untuk gaji lembur dan total penghasilan. Selanjutnya kita buatnya dulu, ditampilkan ketika kita menjalankannya. Wartawan. Lebih tahu C. Oke, di sini kita ubah ini. Oke, lalu kemudian untuk menginputkan golongannya, kita buat perintah, bentarnya ada yang salah. Oke, di situ kita buat golongan, menginput golongannya, kan new, new input, next, dengan up, per, per, persen, s, ser, at. 20 ini berarti. Oke, ini berarti ketika kita menginput, maka sistem akan memberikan kita akan membuat kita bisa memilih antara A, B, dan C. Jadi ketika kita menginput golongan A, nanti bakal keluar data-data dari golongan A.
kita bisa dapat menginput. Lalu untuk kita inputnya jam lemburnya. Jam jam lembur, input juga, masukkan perintah untuk menginput dot eh, integer, integer, karena dia bertipe data integer. Ini kita telah berhasil membuat variabel dan inputannya untuk memasukkan variabelnya atau golongan karyawan. Oke, kemudian kita buat jam lembur, menentukan golongan. Kan, golongan. Di sini kita masukkan perintah which ini ada yang salah. Ini enggak kecil. Nah, ini dia. Jadi di sini kita masukkan golongan, yaitu kita mulai dari kasus A, yaitu golongan A, berarti memiliki gaji pokok. Oh, dia memiliki gaji pokok dengan untuk karyawan A 5 juta dan sudah kita break. Lalu untuk B di pokoknya kita 6.500.000, 6.500.000 betul. Lalu kita break. Oke, gaji pokok kita buat 9.100. Oh, jadi kita telah berhasil membuat golongan karyawan, lalu setelah kita menginput, kita akan buat sistem untuk yang salah. Oh, ya. Default sistemnya, jika kita tidak, jika di luar dari golongan A dan B dan C. Tuh, oke, lalu
Lalu kita buat jika bukan dari golongan A dan B atau C, maka sistem otomatis akan beritahu kalau golongan tidak valid dan inputan akan keluar dan berhenti. Oke, sini kita telah berhasil membuat inputan dari golongan karyawan dengan gajinya. Terus kita tentukan jam lemburnya. Oke, kita buat, eh, ini kita buat perintah menggunakan perintah if. Jika jam lembur dengan satu, maka persen lembur dengan 0,30. Nah, karena kita sudah membuat package eh, ini decimal format, maka kita dapat membuat memasukkan data dengan 0,30. Jika kita sudah membuka aplikasi itu, maka di sini akan merah, tidak bisa dijalankan. Oke, kemudian if else, kita bukan 1 jam jam lemburnya, maka lembur, berarti dia jam lemburnya adalah 2. Jam lembur 2, maka persen lembur dengan 0,32. Oke, tadi sini ada salah. Oh, ini perintahnya else if. Oke, lalu kemudian else if jam lembur dengan 3, persen lembur dengan 0,34. Oke, else if jam lembur 4, maka persen lemburnya dengan 0,34 dan if jam lembur lebih dari 5, maka persen lembur dengan 0,36. Oke, di sini kita telah berhasil membuat program menentukan jam lemburnya, yaitu jika jam lemburnya 1, maka persen lemburnya 0,3230, dan jika bukan 1 berarti 2, ya 4 seterusnya, dan jika lebih dari 5 maka persen lemburnya 0,36. Lalu dan jika bukan hmm, lembur 0, ini jika tidak ada lembur maka tidak bakal dihitung persennya. Selanjutnya kita telah membuat gaji, kita telah membuat persen lembur, lalu kita akan hitung gaji lembur dan total penghasilannya. Oke, gaji lembur adalah lembur dengan gaji pokok kali persen lembur. Oke, lalu kita
kita hitung total penghasilan. Total penghasilan berarti dengan gaji lembur, gaji pokok, per pokok tambah gaji lembur. Ini saya telah berhasil membuat program untuk menentukan golongan karyawan dan gajinya, menghitung jam, menentukan jam lemburnya, dan menghitung jam lembur serta total penghasilan. Berarti sekarang saya tinggal membuat outputnya, output untuk menjalankan program yang telah saya buat. Ya, berarti kita buat dot 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 ini. Di sini saya buat dot println. Apa bedanya dengan print biasa? Kalau print biasa dia akan menghasilkan output eh, memanjang, lurus memanjang. Kalau kita buat println berarti dia akan menurun ke bawah karena kita bakal membuat banyak output dan gaji karyawan. Oke, yuk kita tutup. Lalu kita buat beritahuan golongan karyawannya. Ini di sini untuk menghasilkan outputnya itu kita tambah dengan golongan karyawan, variabel golongan karyawan. Golongan. Jadi di sini kita copy saja. Lalu kita setelah golongan karyawan kita akan buat gaji pokok. Pokok berarti ditambahkan format desimal, small format, format itu formatnya gaji. Oke, lalu setelah gaji pokok kita buat dan lembur. Jam tambah. Jadi nanti akan menghasilkan jam lembur sama dengan inputan jam lembur misalnya 4 dan ditambahkan katanya jam, sebelahnya jam, kata-kata jam. Jadi nanti misalnya jam lembur saya input 4 maka keluarannya akan 4 jam. 4 ditambah jam berarti 4 jam. Lalu kita buat outputnya itu gaji lembur. Lembur kita buat format desimal format. Nah tadi ada 0, komanya. Oke, lalu buat pembatasnya seperti ini. Jadi, sini aja. Kita pembatas untuk total hasilan.
dengan decimal format. Oke, oke di sini kita setelah membuat outputnya, maka saya telah berhasil membuat program seperti soal yang diminta. Berarti saya akan menjalankan program yang saya buat. Kita run saja. Hmm. Nah, di sini telah sudah ada inputan masukan golongan karyawan yaitu yang kita buat di sini tadi. Lalu di sini kita bisa menginput datanya karena telah kita buat program untuk menginputnya itu golongan sama dengan input next. Oke, saya akan mencoba menginput golongan A. Nah, kita akan lanjut ke dia ke golongan ke angkutan jam lembur buat 1 jam. Nah, maka di sini langsung menghitung rinciannya. Itu rincian ke karyawan, golongan karyawan A, gaji pokoknya 5 juta, jam lemburnya 1, maka 30%-nya adalah 1.500.000. Oke, coba kita buat eh, bagaimana jika kita buat golongan F yang skala 2. Nah, maka golongan tidak valid karena tidak ada golongan F. Oke, selanjutnya saya akan mencoba jika lebih dari 5 jam. Golongan C, lemburnya 10 jam. Nah, maka di sini gaji pokok golongan karyawan C dengan gaji pokok sebanyak 500, jam lemburnya 10 jam, maka gaji lemburnya 3.420, yaitu dari 10 jam dikali 34, 36. Oke, mungkin sekian dari tugas saya yang bisa saya kerjakan. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.